Bab 1166. Tidak mungkin. Di langit berbintang, Tian Dao berjalan perlahan, dan setelah beberapa saat, dia tiba di aula yang gelap. Istana Yuming. Tian Dao berjalan ke pintu masuk aula utama. Dia melirik patung-patung di aula, sedikit tersenyum, dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Sesaat kemudian, salah satu patung terbelah dan seorang wanita melayang keluar, tapi itu bukan tubuh utama. Tian Dao memandang wanita itu dengan ekspresi yang sangat serius. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Wanita itu berkata, dia memiliki hidupnya sendiri. Tian Dao menggeleng cepat, tidak, sebab akibatnya saat ini dibawa oleh generasimu. Wanita itu berkata, bagaimana dia bisa tumbuh tanpa melalui beberapa kesulitan. Tian Dao menghela nafas dengan suara rendah, dia masih anak-anak. Wanita. Tian Dao melanjutkan, kamu lihat, ini sangat tidak adil baginya sekarang. Dia diam-diam menanggung tekanan yang seharusnya tidak dia tanggung pada usia ini. Agak kejam bagimu untuk diam diri seperti ini. Wanita itu memandang Tian Dao, sangat merepotkan bagi kami untuk datang ke tempat ini. Tian Dao tersenyum dan berkata, aku tahu, aku dapat membukakan pintu untuk kamu. Dengan bantuan aku, tidak akan terlalu sulit bagi kamu untuk datang ke sini. Wanita itu diam. Setelah sekitar 1/4 jam, Tian Dao meninggalkan istana Yuming sambil tersenyum. Setelah meninggalkan istana Yuming, dia perlahan datang ke tempat lain. Area terlarang kehidupan 4 dimensi alam semesta. Setelah Tian Dao memasuki area terlarang kehidupan, dia melihat sekeliling, tetapi ada kabut dan dia tidak dapat melihat apapun. Saat ini, sesosok hantu tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Tian Dao. Tian Dao tersenyum dan berkata, aku datang ke sini tanpa diundang, mohon maafkan aku. Hantu itu berkata, Yang Mulia Tian Dao ada di sini, apakah ada yang salah? Tian Dao mengangguk, dia dalam bahaya. Bayangan berkata, apa hubungannya dengan kami? Tian Dao tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Saat ini, hantu itu tiba-tiba berkata, di alam semesta ini, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Yang Mulia. Tian Dao menghentikan langkahnya, dia tersenyum dan berkata, alam spiritual telah bergerak. Rebut ruang buku. Bayangan itu hening sejenak, lalu berkata, mengerti. Tian Dao mengangguk, dia berbalik dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, Tian Dao datang ke sebuah sungai, dan seorang wanita sedang duduk di atas batu di tepi sungai, memegang pancing dan memancing. Dan di samping wanita itu, ada 2 orang lagi. Itu adalah Jasmine dan Quen Lian. Melihat Tian Dao, jejak keterkejutan muncul di mata kedua wanita itu. Tian Dao berjalan ke arah ketiga wanita itu, dia tersenyum, halo, kalian bertiga. Wanita yang memancing melirik Tian Dao dan berkata sambil tersenyum, angin apa yang membawa Tian Dao ke sini? Tian Dao memandangi wanita yang memancing dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar mengabaikannya? Wanita yang memancing itu berkata pelan, dia bukan majikanku. Tian Dao tersenyum dan berkata, oh. Wanita yang memancing berkata dengan lembut, majikan tidak akan pernah kembali lagi. Tian Dao menggelengkan kepalanya, kamu salah. Wanita yang memancing itu berkata dengan lembut, Tian Dao, aku tahu kamu sangat pandai bermain-main, kamu bisa mencobanya. Tian Dao duduk di samping, dia melihat ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut, apa tujuan tuanmu? Wanita yang memancing itu terdiam. Tian Dao berkata sambil tersenyum, apa yang ingin dia lakukan, dia tidak bisa melakukannya sendiri, kamu pasti mengerti. Wanita yang memancing memandang Tian Dao, wanita itu membunuh tuan.
Tian Dao tertawa, itu sebabnya kamu tidak menemuinya selama ini. Wanita yang memancing tersenyum dan berkata, apa yang akan aku lakukan dengan dia? Sudah aku katakan, dia bukan tuan. Tian Dao bangkit dan pergi. Quen Lian dan Jasmine di samping ragu untuk berbicara. Saat ini, wanita yang memancing tiba-tiba berkata, jadi kamu menyerah. Tian Dao menggelengkan kepalanya, menurutku tuanmu sangat kasihan. Wanita yang memancing tiba-tiba memandang Tian Dao, dan saat berikutnya, langit dan bumi semuanya gelap, seperti lubang hitam pekat. Pada saat yang sama, paksaan tak terlihat mengunci Tian Dao secara langsung, tetapi Tian Dao tampak tenang. Wanita yang memancing memandang Tian Dao, dan Tian Dao tersenyum dan berkata, bukankah dia kasihan? Dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menciptakan kedamaian abadi, tapi apa yang terjadi? Akibatnya semua aturan Tao yang dia buat tidak percaya padanya. Wanita yang memancing berjalan ke Tian Dao, dia menatap Tian Dao, aku sudah bilang. Dia bukan tuan. Tian Dao menatap langsung ke wanita yang memancing, izinkan aku bertanya, siapa lagi yang bisa memenuhi keinginan tuan kamu selain dia? Wanita yang memancing memandang Tian Dao, tetapi tidak berbicara. Tian Dao mencibir, apa itu kalian? Wanita yang memancing menutup matanya perlahan. Tian Dao tanpa ekspresi, kamu tidak membantunya, tapi membantu tuanmu. Adapun wanita bergaun polos, dia membunuh seluruh hidup suamimu, tetapi kamu harus mengerti bahwa tuanmu yang duluan menjebak dia. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia bukan tuanmu? Sangat tidak masuk akal bagimu untuk menyalahkan dia dan wanita bergaun polos, karena tuanmu yang duluan memulai permainan. Bagaimanapun, Mileye adalah korbannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Berjalan beberapa langkah, Tian Dao berhenti tiba-tiba, dia berbalik dan melirik wanita yang memancing. Dia sangat membutuhkan bantuanmu sekarang, tapi dia tidak perlu meminta bantuanmu. Begitu ruang buku dibuka, dia akan benar-benar mendapatkan warisan tuanmu. Pada saat itu, bukan kalian mengakuinya atau tidak, tetapi apakah dia mau mengakui kalian atau tidak. Hal lain adalah dia dipilih oleh tuan kamu, dan dia menanggung beban tuan kamu yang belum selesai. Dan dia juga harapan terakhir tuanmu. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan dunia segera kembali normal. Tian Dao melihat sekeliling, dan kemudian berkata, tentu saja, kalian semua telah meninggalkan menara kecil itu sekarang dan mendapatkan kembali kebebasan. Jika kalian tidak ingin membantu, itu juga masuk akal. Bagaimana melakukannya terserah kalian bagaimana memilihnya. Dia tidak akan memaksa. Aku juga tidak akan. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Di arena, wanita yang memancing itu terdiam. Saat ini, Quen Lian tiba-tiba berkata, kakak pertama, Jasmine dan aku mau mencarinya. Wanita yang memancing itu memandang Quen Lian, dan Quen Lian berkata dengan lembut, dia benar, kita tidak membantunya, tetapi membantu tuan. Dan, aku pikir dia adalah tuan. Wanita yang memancing itu sedikit mengernyit, kenapa? Quen Lian berkata dengan suara yang dalam, karena dialah yang dipilih oleh tuan. Setelah selesai berbicara, dia memberi sedikit hormat kepada wanita yang memancing, kakak, Tian Dao benar, hanya dia yang bisa memenuhi keinginan terakhir tuan, aku akan membantunya. Jasmine juga berkata, aku juga. Setelah selesai berbicara, kedua wanita itu saling memandang, lalu berbalik dan pergi. Keduanya masih memiliki kesan yang baik tentang Mileye, dan karena pendahulu, keduanya tidak menolak Mileye. Seperti yang dikatakan Tian Dao, Mileye dipilih oleh tuan. Di tepi sungai, wanita yang memancing itu terdiam. Di ujung langit,
Tian Dao berjalan perlahan, dan saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, sesosok bayangan muncul di depannya, dan bayangan itu berangsur-angsur mengeras. Yang datang adalah Jessica Guan itu. Di belakang Jessica Guan ada seorang lelaki tua. Begitu lelaki tua itu muncul, kesadaran ilahinya langsung mengunci Tian Dao. Tian Dao berkedip, ternyata si tengik, oh, ternyata Nona Guan. Kamu ada keperluan. Jessica Guan berkata sambil tersenyum, awalnya, ideku adalah menyingkirkan Mile Ye dulu, lalu berurusan denganmu, tapi ternyata aku salah. Aku harus menyingkirkanmu dulu. Tian Dao berkata dengan suara berat, idemu salah, kamu harus melawan Mile Ye, dia punya ruang buku, aku tidak. Jessica Guan memandang Tian Dao, bukankah kamu yang menciptakan fisik istimewanya? Tian Dao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak melakukannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Jessica Guan menatap Tian Dao, bersumpah demi Tuhan. Kamu sendiri adalah Tian Dao, apakah kamu bersumpah pada dirimu sendiri? Tian Dao menghela nafas dengan suara rendah, Nona Guan, kamu benar-benar harus pergi mencari Mile Ye itu. Jessica Guan tertawa, kami akan mencarinya. Tapi, sebelum itu, aku ingin membunuhmu dulu. Dia mengerti. Tian Dao ini adalah yang terjahat. Tian Dao harus dibunuh terlebih dahulu, jika tidak, pihak lain akan selalu memainkan beberapa trik kotor secara diam-diam. Tian Dao tersenyum mengejek, jangan seperti ini, aku tidak punya permusuhan denganmu. Jessica Guan tiba-tiba berkata, bunuh. Saat suaranya jatuh, ruang hampa di sekitar Tian Dao tiba-tiba terbelah, dan lebih dari selusin aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Semuanya adalah alam penerobosan dan pemurnian. Melihat pemandangan ini, Tian Dao berkedip, kamu serius? Jessica Guan tertawa, tentu saja. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah Tian Dao. Tetapi pada saat ini, Tian Dao berbalik dan berlari, dan lari ini langsung muncul ratusan ribu mil jauhnya. Jessica Guan dan yang lainnya di lapangan tercengang. Lari begitu cepat. Saat mereka dalam keadaan linglung, Tian Dao menghilang dalam dimensi 4. Kembali ke dimensi 5. Jessica Guan DKK. Dia lari begitu cepat. Jessica Guan tidak memilih untuk mengejar. Karena dia menemukan bahwa Tian Dao ini sangat kuat. Meskipun pihak lain tidak bergerak, dia tahu bahwa kekuatan pihak lain pasti tidak kalah dengannya. Sangat kuat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke arah Jessica Guan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kepala keluarga muda, hal yang paling mendesak adalah membunuh Mile Ye dan mendapatkan ruang buku itu, untuk menghilangkan bencana di alam spiritual. Jessica Guan memandang ke langit dan berkata dengan lembut, kita tidak bisa membunuhnya. Awalnya, dia sangat percaya diri karena wanita bergaun polos sudah tidak ada lagi. Pendukung terbesar Mile Ye ini hilang. Namun, sejak dia bertarung melawan Mile Ye 2 kali, dia memiliki lebih dari sekedar wanita bergaun polos di belakangnya. Orang tua itu berkata dengan suara berat, Mile Ye benar-benar tidak mudah, terutama wanita yang muncul sebelumnya, kekuatan orang ini. Tapi kepala keluarga muda jangan khawatir, orang kita akan segera tiba. Jessica Guan tiba-tiba berkata, alam spiritual sudah bekerja sama. Pria tua itu mengangguk, pada dasarnya telah bergabung. Jessica Guan sedikit mengernyit, pada dasarnya. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, klan Taiko tidak bergerak, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah hening sejenak, Jessica Guan berkata, kembalilah. Setelah berbicara, dia memimpin kerumunan dan menghilang di tempat. Tak lama setelah Jessica Guan dan yang lainnya menghilang,
tiba-tiba seorang pemuda muncul di lapangan, dan di belakang pemuda itu ada seorang lelaki tua berbaju hitam. Pemuda itu melirik ke langit yang jauh dan berkata, "Apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas?" Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, "Sudah diselidiki." Setelah selesai berbicara, dia sedikit menekuk jarinya, dan cahaya hitam masuk ke alis pemuda itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Wanita bergaun polos kemungkinan besar mencapai semi alam escape." Pemuda berkata dengan lembut, "Menurut aku, pihak lain sangat mungkin sudah mencapai alam escape yang legendaris." Orang tua itu sedikit mengernyit, "Bagaimana mungkin?" Pemuda tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin? Apa yang tidak bisa kita lakukan, bukan berarti orang lain juga tidak bisa." Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Apa rencana Tuan Muda?" Setelah hening sejenak, pemuda itu berkata, "Aku tidak suka klan roh suram." Wajah lelaki tua itu berubah, "Tuan Muda, jika kamu ingin bergabung dengan Mileye, itu sama saja dengan memusuhi seluruh alam spiritual. Ini sama sekali tidak mungkin. Apalagi jika semua alam spiritual bergabung, maka Mileye pasti tidak sanggup melawan alam spiritual. Bahkan jika wanita bergaun polos itu mencapai alam escape, dia harus mati." Pemuda itu terdiam. Saat itu, ruang hampa di depan pemuda itu tiba-tiba terbelah, dan keluarlah seorang perempuan. Itu adalah Jessica Guan. Jessica Guan memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia kepala keluarga muda klan Taiko, Miko Taiko." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Salam Nona Guan." Jessica Guan tersenyum dan berkata, "Kakak Miko, aku tahu kamu takut dengan wanita bergaun polos itu, tapi aku tahu kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos itu." Miko Taiko sedikit mengernyit, "Apakah kamu tahu kekuatannya yang sebenarnya?" Jessica Guan mengangguk, "Aku pernah melawan seorang gadis kecil, dan gadis kecil itu mengatakan bahwa dia seri dengan wanita bergaun polos. Menurut pendapat aku, wanita bergaun polos paling jauh hanya semi alam escape. Tentu saja, dia adalah kultivator pedang, jadi kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari rata-rata semi alam escape. Oleh karena itu, selama kita menggabungkan kekuatan di alam spiritual, mengapa harus takut pada wanita bergaun polos? Kak Miko juga dapat membawa klan Taiko untuk bergabung dengan Mileye, tetapi dengan cara ini, akar klan Taiko di alam spiritual." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan tidak berbicara. Miko Taiko tertawa dan berkata, "Apa yang Nona Guan katakan? Bagaimana mungkin klan Taiko bergandengan tangan dengan Mileye?" Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Wanita bergaun polos itu benar-benar semi alam escape." Jessica Guan menatap Miko Taiko, "Jika gadis kecil itu tidak berbohong, dia hanya semi alam escape." Miko Taiko tertawa, "Bagaimana Nona Guan tahu bahwa dia tidak akan berbohong?" Nona Gu menggelengkan kepalanya, "Gadis kecil itu sangat kuat tubuh bayangannya, bagaimana bisa master seperti itu berbohong? Tidak mungkin." Miko Taiko mengangguk, dia mengerti. Master itu bangga. Bersambung.